Saat ini, Muchan sedang berlari menuju apartemen tempat Sokju bersembunyi. Dia mendapatkan telepon dari bosnya yang menyuruhnya membunuh Sokju. Muchan bertanya, apakah ini perintah sah atau berasal dari pengaruh Min Ji-young. Keheningannya memberitahu Muchan semua yang perlu dia ketahui. Melalui pengeras suara, Muchan memberitahu Sokju bahwa dia mendekati rumah dan ingin bernegosiasi. Sementara itu, sekelompok pengganggu dari sekolah Jumin melihat hadiah untuk kepala Ji-hoon dan mulai mencarinya. Pada saat yang sama, pemungutan suara pembunuhan terus berlanjut. Namun, banyak orang yang abstain dari pemungutan suara sekarang karena mereka tahu mengapa Sokju melakukan apa yang dia lakukan. Pada akhirnya, sebagian suara dan dibatalkan. Sokju kemudian menelpon Muchan dan memberi isyarat bahwa dia akan mengakhiri hidupnya. Muchan mencoba meyakinkannya untuk tidak melakukannya, tapi Sokju memotong panggilan dan memasang tali di lehernya. Muchan tiba tepat setelah Sokju gantung diri dan mengangkatnya. Sementara itu, Chulmin masuk ke mobil dan pergi. Di tempat lain, Ju-hyun dan Jodan terus mencari Ji-hoon dan Ju-min. Ji-hoon dipukuli oleh sekelompok pengganggu. Salah satu dari mereka mulai memukulnya dengan pipa logam. Ju-hyun dan Jodan menemukan tempat itu dan masuk. Ju-hyun menarik senjatanya, tetapi anak laki-laki itu memukul kepala Ji-hoon. Saat mereka bergegas ke arahnya, anak-anak itu lari. Saat Ji-hoon kehabisan darah, dia memberi Ju-hyun sebuah flash drive. Sang Jae tiba untuk membantu Muchan dan Muchan menggunakan CVR untuk menghidupkan kembali Sokju. Dia mulai nafas lega ketika Sokju mulai bernapas lagi. Dari kamera keamanan, Chulmin melihat Sokju selamat dan memukul kemudinya dengan marah. Sang Jae memberi Muchan kabar mengejutkan bahwa Ji-hoon telah meninggal. Ju-hyun datang dan memukul Sokju mengatakan itu adalah salah Sokju. Sokju pun sangat terkejut mendengar berita tersebut. Dalam perjalanan ke kantor polisi, Sokju memberitahu Muchan bahwa dia ingin mampir ke pantai dan mengucapkan selamat tinggal kepada Nari. Muchan mengizinkan Sokju mampir ke laut. Sokju mengakui dia hanya ingin menunjukkan kepada orang-orang bagaimana hukuman yang ketat dapat menghibur para korban kejahatan tersebut. Muchan juga meminta maaf karena memalsukan bukti bertahun-tahun yang lalu. Tiba-tiba, sebuah mobil menerobos masuk dan Chulmin meraih Ju-hyun. Menodongkannya dengan senjata, Chulmin meminta Muchan membiarkan dia dan Sokju pergi atau dia akan membunuh Ju-hyun. Muchan menjatuhkan senjatanya dan mulai menjauh. Sokju mengungkapkan bahwa Chulmin ingin dia mati, bukan hidup. Ju-hyun mendorong tangan Chulmin dan dia menjatuhkan pistolnya. Sebaliknya, ia berlari menuju Sokju. Mereka berdua jatuh ke dalam air. Muchan melompat mengejar mereka. Beberapa waktu kemudian, konferensi First diadakan di mana polisi mengklaim kasus tersebut ditutup karena kematian tersangka utama. Sokju disalahkan karena menyesatkan Ji-hoon dan menyebabkan kematiannya. 1 tahun kemudian, Ju-hyun tampaknya tampil baik sebagai pemain andalan timnya. Saat memberikan pembelajaran di universitas tentang keamanan cyber, seseorang menanyakan pertanyaan kepada Ju-hyun tentang Getal, tetapi dia tidak mengomentarinya. Sesampainya di rumah, Ju-hyun mengeluarkan sebuah amplop dan membaca surat di dalamnya. Ini dari Sokju, yang menulisnya sebelum dia mencoba mengakhiri hidupnya. Di dalamnya, dia mengaku memaksa Ji-hoon dan meminta pengadilan bersikap lunak terhadapnya. Sekitar waktu yang sama, Ju-hyun menemukan laporan berita tentang sebuah kapal nelayan yang menemukan seorang pria tak dikenal terapung di laut lepas.